Mari kita buka sama-sama kitab Hagai pasal yang kedua. Udah Kristen lama, kita nggak tahu Hagai, nah kita harus bertobat rame-rame. Hagai itu setelah kitab Matius, tolong dibuka. Hagai itu di perjanjian lama, saudaraku. Hagai pasal yang kedua. Saya kasih judul, jangan berkecil hati. Coba katakan pada diri sendiri, jangan berkecil hati. Iya, ekstra hati-hati nggak apa-apa, tapi jangan kecil hatinya. Saya suka bahasa Indonesia lebih dari bahasa Chinese-nya. Hati-hati dalam bahasa Chinese itu xiaoxing. Kecilkan hatimu. Jadi jangan wani-wani, jangan berani-berani berkecil hati. Tapi kalau bahasa Indonesianya malah justru digedein hatinya, dikuadratkan, hati-hati. Karena kita tahu ada bahaya, justru harus berbesar hati. Itu luar biasa bahasa Indonesianya. Jangan berkecil hati. Tuhan mau ngajari sesuatu, kita akan belajar dari sejarah orang Yahudi. Saya baca dulu ayat 1-10, pasal 2 Hagai. Udah ketemu ya setelah Matius tadi kan? Ya, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sedikit background sebelum saya baca ayat per ayat dan menjelaskan. Kitab Hagai adalah kitab Nabi yang pulang bersama dengan rombongan kembali ke Timur Tengah sih, dari Persia, dari negara jajahan Persia, dari Babilonia. Mereka itu diasingkan, bangsa Israel itu dijajah oleh kaum Babel. 70 tahun silam dari waktu Hagai, mereka itu dijarah bait suci. Kita semua juga punya pengalaman-pengalaman, misalnya di Indonesia tahun 98, kerusuhan tahun 65, zaman PKI. Setiap negeri, every nation, every country itu ada black history. Black history-nya orang Yahudi adalah ketika mereka itu didatangi oleh kaum Babilonia, dihabisin. Termasuk bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, yang bukan diselaput dengan emas, tapi yang terbuat dari emas, itu dijarah habis-habisan. Gak ada batu di atas batu yang lainnya. Sungguh-sungguh dalam sekejap bangsa Yahudi seolah-olah punah dan mereka disebar kemana-mana. Lalu mereka dijajah di Babilonia. Sedikit background story. Lalu 70 tahun yang akan datang setelah black history, setelah mereka dihancurkan, maka seorang raja di Persia, hatinya tergugah. Pulanglah kau orang-orang Yahudi, bangunlah bait sucimu. Bangunlah kembali Yerusalem, tanah suci itu. Maka mereka kembali, rombongan itu termasuk seorang nabi yang terus cayo-cayoin rekan-rekannya. Ayo bangun rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang runtuh itu harus dibangun kembali. Kalian jangan sibuk bangun rumah sendiri. Boleh bangun rumah sendiri, setiap orang punya properti. Setiap orang punya gawe, punya pekerjaan. Tapi jangan bengkelaikan pekerjaan Tuhan. Karena itu yang membuat kalian sebagai bangsa diberkati. Yaitu rumah Allah alias gereja di perjanjian lama. Bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan. Ayo pulang,
kembali ke tanah airmu. Ini bukan secara geografi, hari ini aplikasi. Aplikasinya buat kita hari ini adalah secara rohani. Kembali ke rencana Allah semula, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ayo dibangun lagi, aku menyertaimu. Kalau kamu mencari dulu dan membangun dulu kerajaanku, segala sesuatu di hidupmu pun aku akan tambahkan. Tapi bangsa Israel berkecil hati. Ya. Nah sekarang kita akan mengerti bagaimana bangsa Israel dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan baca ayat per ayat dan saya akan jelaskan. Oke? Jadi Raja Persia ini mengalahkan Babilonia, ganti manajemen ceritanya. Yang dulunya itu mengasingkan orang Yahudi, yang ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk memulangkan mereka. Tuhan itu bisa menciptakan sikon sekeliling kita agar kondusif untuk melayani. Tapi sikon atau situasi kondisi yang sempurna tidak ada di seluruh dunia. Kita harus memilih untuk melakukan kehendak Allah. Itu pilihan tidak bisa kita serahkan ke orang lain dan jangan salahkan keadaan. Mereka punya pilihan. Buktinya sikonnya dibuat kondusif pun orang Yahudi berkecil hati. Beriman atau tidak, itu semua keputusan hati. Kita hari ini mau percaya Tuhan bisa memakai kita atau iman kita hanya untuk kebutuhan hidup kita, ya terserah Anda. Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan targetkan ke bulan. Kalau targetkan bulan paling saya akan makan terang bulan. Kangen gak terang bulan? Paling saya cuma ada di halaman belakang pakai keker-keker melihat ke bulan itu. Tapi kalau saya target matahari mungkin saya nggak nyampe ke sana, saya akan berakhir di bulan. Janganlah fokus hidupmu di Australia ini hanyalah untuk just to pay your bills, to buy your house, the mortgage, lalu hanya sekedar sekolahkan anak besar, so what? Semua kita tuh akan mati, mau bawa apa kalau hidup kita cuma begini? Apa bedanya kita sama orang dunia? Main Tuhan-Tuhanan kan? Tuhan mau ada di hidup kita dan Tuhan mau memberi kita prioritas yang berbeda. Targetkan matahari jangan bulan, kebutuhan. Bulan itu kebutuhan hidupmu saja dan keinginanmu. Targetkan kerajaan sorga. Segala sesuatu ditambahkan dan saya percaya hidupmu akan bermakna. Jangan berkecil hati, sekarang ayat per ayat baca dan juga ambil catatan sebab saya rasa ini semua khotbah yang bisa direferensi kembali. Pengajaran ini akan berguna di hari-hari esok Anda. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius orang Persia itu ya, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Kira-kira itu jatuh di bulan Oktober 520 sebelum Masehi, sedikit history. Padahal di ayat ini dikatakan pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6 ini bukan Juni, karena ini bukan kalender barat. Ini kalender kuno. Jadi kurang lebih itu di sekitar bulan Oktober 520 years before Christ. Ya, 520 tahun, 500 tahun sekian sebelum Yesus dilahirkan. Kita sekarang mengerti itu kira-kira historinya. Tuhan itu punya waktu ilahi, katakan waktu ilahi. Untuk perkara besar di hidup kita, sungguhan. Tuhan itu punya waktu-waktu ilahi di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara besar. Itu disebut rencana Allah. Tapi perkara-perkara kecil yang membangun momentum ke situ namanya rancangan Allah. Nah, disitulah partisipasi kita. Ajak mikir sedikit ya pagi-pagi, semoga sudah breaky. Tuhan punya rencana itu perkara besar, ada date-nya, tanggalnya. Kalau ini kurang lebih sekian Oktober 520 sebelum Masehi. Di hidupmu ada tanggal dan waktu kairos ilahi, di mana Allah tentukan perkara-perkara gede. Tapi kita tidak akan melihat rencananya kalau kita tidak berjalan dalam rancangannya. Rancangan Allah itu perkara-perkara kecil, momentum ke situ. Di situ adalah partisipasi kita dan partnership atau kemitraan kita dengan Roh Kudus. Ya. Ada juga tanggal-tanggal atau date, tanggal-tanggal yang istimewa dalam hidup kita seperti birthdays atau kelahiran kita, lalu tanggal anniversary. Bapak-bapak jangan lupa kalau lagi anniversary sama istrinya lalu berkata hari ini hari apa? Harinya Tuhan mah, bukan. Tapi those days are past and God still has in store for you dates that are so important. You have no idea how important they will be. Hidupmu itu jangan dibangun muter-muter di padang gurun.
Bangun momentum ke situ, jangan berkecil hati, dimulai dengan iman. Iman itu bukan akhir segala sesuatu, iman itu permulaan. Lalu setelah itu perbuatan. Kalau iman aja gagal, perbuatanmu juga gak akan kemana-mana. Iman dulu. Makanya saya gak berani setiap minggu saya jalanin tanpa ke gereja dulu. Saya ngomong gini bukan karena kita buka gereja, ada gereja di sini, bukan. Kita buka di gereja ini di sini karena kita percaya itu. Kebalik, telur ayam, ayam telur. Bagi kami, purpose dulu tujuan. Ibadah hari Minggu seperti ini tuh bagi orang Yahudi adalah hari ke-1 minggu itu. Bagi kita kan hari ke-7. Hari ke-7 seperti ini hari Minggu kita liburan, istirahat dari 6 hari kerja. Bagi saya, bagi orang rohani kita harus memikirkan bahwa itu hari ke-1. Minggu itu hari pertama saya di-charge, lalu habis itu hari keduanya itu hari Senin. Saya tidak berani memulai minggu tanpa saya beribadah dulu. Jadi saya nggak peduli pengkhotbahnya ada choir atau enggak. By the way, hari ini choirnya juga luar biasa, kasih tepuk tangan untuk PAW kita. It's not a show, you know. We need this. We need the presence of God to kick off our week. We need to hear His voice more clearly to kick off the week, to start the week. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya fokus ke tanggal besarnya. Banyak anak muda kan juga begitu. Aku pokoknya mau jadi besar, mau jadi apa, sekolah apa, nggak tahu. Pokoknya aku mau kaya, mau sukses jadi orang. Iya, tapi Tuhan nggak pernah memberkati mimpi di siang bolong. God has not promised to bless your vision. God promises to bless the materials you provide for your vision. Tuhan tidak pernah memberkati visi seseorang. Semua orang punya mimpi, termasuk semua pengemis di jalanan itu setiap hari ada uang sedikit beli lotre. Beli lotre supaya mereka mau kaya, mereka punya harapan, angan-angan, tapi mereka nggak punya persiapan. Tuhan tidak berjanji memberkati mimpi, Tuhan memberkati persiapan mimpimu. Sekarang saya ajak Anda melihat ayat 3. Pokoknya jangan berkecil hati. Katakan kanan kirinya, jangan berkecil hati. Iya, amin. Pinggangnya kecilan nggak apa-apa, tapi hati jangan. Saya butuh itu. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda. Siapakah Zerubabel? Dia seorang bupati yang takut akan Allah. Disuruh pulang untuk memastikan izin-izinnya ada. Jadi Tuhan tidak hanya pakai pendeta, Tuhan pakai kita semua dalam sphere of our sphere of influence. Tuhan pakai seorang politikus, seorang governor atau seorang gubernur. Kamu harus pulang ya, sokong atau dukung umatku. Mereka mau bangun, pastikan izinnya ada. Ya, kanan kiri izin keramaian semuanya, propertinya ada di sana. Pastikan nanti kalau dibangun sound sistemnya bagus, ada peredam suara. Pastikan pengaturannya semua jalan. Ada orang-orang yang mikir untuk ibadah Tuhan itu, ada orang yang mikir untuk gereja. Ini gereja di Perjanjian Lama, kita sekarang gereja di Perjanjian Baru. Ada orang yang mikirkan kursinya ada berapa, stage-nya ini mau di sini atau mau lonjong ke situ. Orang masuk lalu lihat stage-nya di sana. Itu ada orang yang memikirkan angle-angle-nya. Gak hanya pendeta, ada orang-orang pintar di situ, orang-orang pandai, orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang punya skill. Dan Tuhan beritahu pada Zerubabel, apa yang kamu pelajari di university, dan semua pengalaman kerjamu, resume, segala sesuatu itu juga akhirnya aku akan pakai untuk kemuliaanku, bukan hanya untuk membuatmu sukses dan menjabat untuk 1 term lagi sebagai gubernur, seolah-olah itu karier pribadi. No. Aku tidak menaruhmu di situ untuk dirimu, aku menaruhmu di sana untuk umatku. Dan sembari aku memberkatimu. Wow. Hai Zerubabel, dapatkah Anda melihat bahwa Anda berada di Australia untuk satu tujuan yang jauh lebih tinggi daripada, I want a better life. What better life? Is Australia, Indonesia, mana-mana same life? It's the same life. Sungguhan. Jangan lihatin saya, masa iya? It's the same life. Tapi tergantung tujuan hidupmu. The purpose of your life. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Satu Zerubabel tadi governor, yang satu lagi namanya Yosua bin Yosadak itu imam besar, itu pendeta. Gembala seniornya saat itu. Jadi Tuhan bicara kepada kedua-duanya, kepada orang-orang di dunia sekuler yang bekerja, dan Tuhan juga berbicara kepada orang-orang yang ada yang bekerja sebagai full timer gereja, termasuk para pendeta dan gembala. Aku mau memakai kamu, Yosadak,
Yosua bin Yosadak, aku mau pakai kamu. Jadi saya percaya dari GMS Sydney, ROSC, dan bahkan nanti dari Melbourne, dari MUP semuanya, dan semua cabang-cabang yang dibuka seperti Hills dan sebagainya, saya percaya nanti akan ada orang-orang yang dipanggil juga jadi full timer. Jadi pendeta. Tolong ya, Bapak Ibu semua, mungkin ada di antara kita yang pernah dikecewakan oleh pendeta dan gereja. Tapi nggak semua pendeta seperti yang Anda pikirkan. Sorry ye. Haleluya. Janganlah pukul rata, itulah bahaya trauma. Orang yang pernah trauma ke gereja, gereja Indonesia di mana-mana ntar ujungnya begitu-gitu, gini. Siapa bilang? Kita nggak sok percaya diri, nggak overconfident juga. By God's grace dengan kasih karunia Allah, we could be different, you know. Pendeta begini begitu, gereja juga sama aja lah, beginilah. Have you been to every church on earth? Have you known every pastor and minister in this world? Dan jangan sok tahu. Pasti ada jenis tertentu yang Anda belum tahu. Itulah bahayanya trauma. Orang trauma itu orang sombong. Karena traumanya dia merasa dia sudah tahu segala sesuatu. Don't give God a chance, He doesn't need you to do that for Him. Give yourself a chance so God can work something new. Amin. Di Australia saya nggak perlu terjemahkan lah, kalian semua harus bisa Inggris lah. Ayo come on lah. Ya, saya yang Inggrisnya belepotan. Udah lama saya nggak bicara bahasa Inggris. Mari kita sekarang lihat ayat berikutnya. Ayat 4. Lalu Hagai, Nabi ini berkata, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Hagai tanya, hello, khususnya kepada kaula tua yang sudah berusia. Any of you, adakah di antara Anda, any of you had seen the same house, not this house, but God's house in its previous, in the previous glory? Ada di antara kalian, apakah ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Hagai tanya. Karena anak-anak muda belum lihat itu kan. Ingat ya, 70 tahun mereka dalam pembuangan, 70 years ago, kurang lebih, Bait Salomo dihancurkan. Bait Salomo tuh terkenal sekali tuh loh, yang imam-imam waktu pentahbisan nggak bisa berdiri karena ada awan kemuliaan. Itu loh yang berapa hasta itu dari emas semua. Wow. Masih ada di antara kamu yang melihat rumah itu nggak dalam kemegahannya semula. Solomon Temple sebelum dihancurkan itu, to be exact, lebih tepatnya 66 years ago. Jadi waktu Hagai tanya begitu, saya yakin yang bisa jawab hanya grandpa-grandma. Mungkin kalau mereka umur 20 tahun waktu melihat Bait Salomo dihancurkan, waktu mereka diangkut ke Babilonia, mereka usianya 80. Kalau mereka berusia 20 tahun, 66 tahun lalu mereka berumur 86. Kalau mereka masih teenager, umur 14, maka mereka umur 70 tahun saat Hagai tanya itu. Kalau mereka mungkin masih umur 7 tahun, maka mereka berumur 70, matematikanya, 3 waktu itu. Jadi waktu Hagai tanya, adakah di antara kamu, dia tidak melihat ke muda-mudi, karena mereka belum lahir. Mereka itu generasi kedua di Australia. Ada enggak yang melihat kemegahan negeri 66 years ago, 66 tahun lalu, dia melihat ke orang-orang yang tua dan yang sudah beruban. Di antara mereka ada yang mengangguk-angguk dan berkata, saya telah melihatnya. Sungguhan kaula tua itu sudah pernah melihat kemegahan bait suci Salomo, karena Salomo punya bait Allah dibuat tanpa budget. Karena waktu zaman Salomo ekonomi begitu bagus, emas di daerah situ kurang berharga, bahkan perak pun tiada harganya seperti batu biasa. Saking banyaknya emas, kalau Anda baca di zaman Sulaiman, mereka itu ada perkapalan dan mereka bawa emas-emasan dari mana, itu emas itu numpuk cuma di satu spot, yaitu di Yerusalem dan sekelilingnya. Coba bayangkan. Salomo buat bait suci tanpa budget sama sekali. No expense spared. Everything the best. Speknya itu loh yang tertinggi. Kayunya pakai kayu aras dari Libanon yang terbaik. Ini kalau bangun rumah ya. Maunya semua pokoknya yang top of the line. Itu harganya nanti melebihi harga tanahnya. Luar biasa. Tapi saya tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan tidak terpukau dengan
semua itu. Tuhan tuh terpukau dengan usaha kita. Masih ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Ada orang mengangguk-ngangguk, bahkan ada yang berlinang air mata. Iya, bait suci yang sekarang ini, apa ini dibanding dengan dulu? Ada nggak orang yang selalu berkata, dulu lebih enak ya? Dulu melulu. Dulu orang itu kalau bahasanya begitu sih nggak bisa ikut Tuhan. Ya, dan juga mendidik anak juga dengan cara yang salah. Anak zaman sekarang, ya iyalah, zaman dulu punya anak nggak menghadapi tantangan anak zaman ini. Jangan compare begitu. Orang yang suka dulu, hari yang lalu lebih enak dari hari ini. Wah, masa lalu lebih enak. Orang yang selalu noleh ke belakang, kecetit nanti lehernya. Ada yang nangis pula dan berkata, aku mengenang seperti dulu. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I long for yesterday. For yesterday. All my troubles seem so far away. Yesterday. Yesterday once more. Jadi, orang yang seperti itu tidak bisa maju. Saya ngerti ada hal-hal yang lebih baik di masa lalu. It's true. Tapi nggak bisa di-compare karena ada hal-hal yang lebih baik di masa kini juga. Udahlah, jangan banding-bandingkan. Dibanding-bandingke, ya mesti kalah. Masih ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bait suci yang dibangun baru nih loh. 66 years after. Yang dibangun ini kalah materi sungguhan. Kalau dulu kayu aras, ini kayunya sudah grade-nya kedua, ketiga. Dulu pakai marmer, pakai granit yang gimana itu pakai emas. Sekarang cuma pakai batu yang dipoles atau pakai granit. Pakai tile-tile yang mirip-mirip marmer gitu, yang gampang maintenance-nya. Yang dulu lebih luxurious, yang sekarang lebih praktis. Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Hagai membandingkan, memancing iman. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Semua orang-orang kaum tua berkata, iya betul, kalah jauh. Tapi Hagai menegur mereka. Tahukah Anda, kalau orang yang suka membandingkan, rumput tetangga akan selalu lebih hijau daripada rumputnya. Jaga-jaga jikalau Anda suka membandingkan rumputmu dengan rumput tetangga, hitung juga water bills-nya. Tagihan airnya itu luar biasa di musim kemarau. Jangan cuma melihat hasil akhirnya. Bandingkan juga harga yang dibayar. Saya nggak pernah iri sama orang kok. Saya pernah melihat seorang konglomerat. Waduh, punya segala sesuatu, tidur hanya sedikit. Banyakan mereka tidurnya itu cuma di bawah 5 jam. Tapi keluarganya tidak pernah ketemu. Nggak ada keharmonisan. Saya bilang saya nggak iri dengan suksesnya. Buat apa? Kalau saya jual apa yang berharga di hidup saya, mungkin saya dapatkan berkat materi. Tapi apakah itu berkat? Saya rasa bukan itu ya. Saya rasa kita punya prioritas yang benar. Jangan mengejar dunia dengan hampa. Jangan kita terpancing dengan mata kita. Karena ketika kita merasa kita nggak punya apa-apa, biasanya kita kan jadi picik hatinya. You know, when you think that what you have is too small, it's a temptation. Never to thank God for it, and never to give to help others. Saya tidak berkata cuma dengan materi, tapi smallness of our gifts sometimes could spell temptation. Misalnya soal persembahan. Saya nggak ngomong duit tapi sebagai contoh aja ilustrasi. Aduh, aku cuma punya 2 peser uang. Emangnya ini bisa membuat perbedaan gitu bagi bait suci? Nggak usah lah. Tunggu aku punya banyak baru aku memberi. Misalnya waktu. Waktuku itu cuma segitu. Masa bisa aku berguna? Tunggu nanti kalau aku sudah selesai mortgage rumah, sesudah semua yang kumimpikan, kudapatkan, aku akan melayani Tuhan. Orang itu tunggu banyak dulu baru dikasih ke Tuhan. Baik itu waktu, baik itu talenta. Talentaku pas-pasan, doa pun belum terlalu bisa. Nanti deh suatu hari kalau aku lebih rohani. Kapan rohaninya? Manusia itu selalu begitu. Kalau dia merasa apa yang dia miliki terlalu sedikit, terlalu kecil atau terlalu lemah, dia tidak persembahkan, tunggu banyak. Makanya itu di sini Hagai bertanya, ada nggak di antara kalian yang melihat rumah itu semula rumah Salomo? Bagaimana kamu lihat sekarang, kamu bandingkan dengan rumah yang ini? Bukankah keadaannya di matamu seperti nothing atau tidak ada artinya? Don't say it's nothing, katanya, kata Hagai.
Seolah-olah Hagai bernubuat suatu hari Kristus akan berdiri di bait suci melihat ada satu orang wanita, perempuan tua, mungkin dia janda, memberi 2 peser uangnya. Itu mungkin tidak bisa bahkan membayar bea bait suci untuk dia sendiri. Membangun sinagoga mana bisa. Dikasihkan Nabi Yesus memuji perempuan itu di depan semua orang yang memberi dengan lump sum, dengan amount atau dengan jumlah yang jauh lebih gede. Yesus berkata ini bukan soal pemberian jumlahnya, tapi presentasi buat wanita itu. Dia memberikan segala yang dia miliki. Sekalipun kecil, siapapun tidak berarti, dibutuhkan iman dan keberanian untuk dia maju ke depan dan menyerahkan itu ke dalam kotak bait suci. Waktu dia masukkan itu, dia tidak menunggu banyak dulu atau punya sesuatu. Dia persembahkan apa yang ada. Jangan pernah berkata nothing tuh 5 roti 2 ikan. Waktu dibawa datang ke Yesus oleh satu anak kecil yang membawa rantangannya, saya rasa anak itu namanya Roti Boy. Waktu Yesus menerima itu, Filipus yang membawanya, Filipus yang menemukan, tapi saya malu dengan komentarnya karena nama kita sama. Dia berkata, emangnya ini Tuhan ada 500 ribu kan? Tapi ini, what good does it do to feed the 5,000? You have no idea. Kalau kamu berkecil hati, kamu mengecilkan Tuhan. Whatever little you have, Tuhan tidak minta semua. Tapi berikan itu kepada Tuhan. Untuk Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita lakukan sesuatu dengan itu. You don't wait until you've got enough time to serve God. Karena ada orang berkata, nanti sampai aku sudah punya waktu. Lalu tiba-tiba ketika waktu sudah ada, dia stroke. Nanti setelah aku semua mortgage-nya dan sebagainya, setelah aku dapatkan rumah idamanku, anak-anakku gimana, anaknya udah besar, tiba-tiba anaknya kena narkoba, LGBTQ. Pada saat dia ready to serve God, dia tidak datang as a servant, tapi as a patient. Lebih parah daripada sebelumnya. Karena dia tidak pernah bawa culture kerajaan Allah itu masuk ke dalam rumahnya. Semua tentang mengejar dunia, sehingga anak-anaknya pun akhirnya jauh dari Tuhan. Ginilah, guru kencing berdiri, kencing berlari. Kok kucing? You cannot give to other people what you yourself don't have. Don't try to become something or someone. You try to teach other people to become. Don't pass on the lie. Jangan tunggu sampai nanti semuanya sudah beres. Hai papa, kepala keluarga, atau papa mama. Tunggu nanti, anakmu itu tambah gede. Today, kalau mereka tidak punya the culture of serving God, suatu hari mereka akan jadi korban dan Anda akan datang sebagai pasien ke dalam gereja. Makin susah, makin lama untuk melayani Tuhannya. Karena gak mari-mari, gak selesai-selesai itu masalah. Jangan kecilkan hal kecil yang kau miliki, baik itu waktu maupun talenta. Jangan kecilkan. Sebab kalau kau dan aku mempersembahkan itu, Tuhan tambah-tambahkan. Kepada barang siapa yang memiliki, kepadanya diberi lebih banyak lagi supaya dia melimpah. Tapi barang siapa yang tidak memiliki, dan juga dia menahan diri, apa yang dia miliki akan diambil daripadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. That is the wrong concept. That is the lie the devil has planted in your head, in my head. The devil speaks maybe in a Singaporean accent. What good lah? It doesn't do any good. It doesn't do any good what? Jangan pernah Anda kecilkan apa yang Tuhan percayakan. Sebab setiap hal kecil yang Allah percayakan dalam hidupmu, bukan hanya itu kepercayaan, itu juga adalah ujian. God is testing you with it. My offering is too small. My talent is not too significant. My time is not much. You don't wait until you have much. God can use anything that you offer to Him, commit to Him sincerely from your heart. Itu juga cerita 5 tahun lalu. Gereja ini baru berjumlah kurang dari 50. Betul ya, waktu itu ya, 5 years ago. Orang-orang di sekeliling saya di Indonesia berkata, janganlah tunggu nanti kalau udah gede gerejanya, baru setelah itu disahkan. Saya bilang, telur sama ayam, gimana jemaat bisa komit
Kalau kita pun nggak serius dengan visi kita, bagaimana bisa mereka memberi diri? Saya beranikan diri melawan arus. Demi Yesus dan demi umatnya datang ke sini. Gua sahin gerejanya. 5 years ago. Saya masih ingat kok. Waktu itu di level lantai ke-4. Sekarang lantai ke-5. Kita naik level. Saya masih ingat yang hadir saat itu karena kita hari ini merayakan 5th anniversary. Saya berkata, today this church is a local church. Jadi jemaat gak usah lagi khawatir, mikir. Gimana ya, mereka serius gak ya? Atau kita cuma persekutuan doa? No, this is a church. There is a pastor. Lalu saya sebut di situ, oh gereja ini gereja lokal yang sah. Wah, semua orang seneng banget. You don't wait until something becomes a lot. Then you believe that something is a something. If that's how you think, then will never be a something. Mengerti ya Bapak Ibu ini? Nggak usah terjemahkan, karena saya terjemahkan juga saya bulat nanti hilang. Yang penting kita kuatkan hati kita. Kuatkan, katakan kuatkan hati. Ayat 5, tetapi sekarang, coba lihat ya, ada 3 kali diulang. Kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. 1. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak. 2. Imam besar. 3. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. I love it. Ada 3 kali kata, kuatkanlah hatimu. Strengthen your heart. Jangan berkecil hati. Bukan shousing, tapi hati-hati, berbesar hati, gedein tuh hati. Ya aku sedikit punya, gak apa-apa. Apapun sedikit yang kupunya akan tumbuh. Aku serahkan ke Yesus sekarang. Aku mau serahkan hidupku sekarang untuk berbakti kepadanya. Aku gak akan main-main lagi. Aku tahu Tuhan taruh di sini untuk keperluan Tuhan. Masih ada bills to pay? Yes indeed. Besok masih ada masalah? Oh ya. Yeah. Sekarang saya mulai, kalau ngomong apa-apa, yeah. Jadi kayak orang Australia. You still have a problem? Yeah. I still have a problem. Yes. Not only a problem, but many problems. Yeah. But so long that tomorrow morning, I'm still having my breaking. I'm fine, thank you, because a day's problem is for a day. Yeah. Haleluya. Puji Tuhan, saya nggak akan takut, saya akan besarkan hati saya. Come on, bring it on. Bekerjalah itu artinya fight. I'm gonna face the day with joy. Saya ngomong gini, Pastor Philip, ngomong gini mungkin gampang teorinya. Saya kalau nggak berani ajari, kalau saya sendiri tidak lakukan dan jalankan. Saya nggak bisa cerita lah, it's not about me. I try to be able to talk about self less and talk about the scripture more. Tapi just for your information, I face some things, similar things you are facing. Really? Yeah. Saya nggak bisa cerita aja ya. Beberapa orang yang dekat dengan saya tahu masalah yang saya hadapi recently, ini itu. I think, proudly I could say, dan saya punya witnesses yang tahu apakah saya munafik ngomong begini atau tidak, bahwa I think I live better my faith than I preach it. Sometimes my preaching not good, tapi I live out my faith better than I preach it. I'm always joyful, saya hadapi. Life and death situation, yes, a few times, man. A few times, mate. Berapa kali saya menghadapinya. But I've got living water on the inside. I can always, saya selalu bisa mendapatkan kekuatan baru. Kuatkan hatimu, sebab di dalam dirimu ada Roh Kudus, di dalamnya ada living water. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. My apology for my fake Australian accent. It doesn't even come close. I think I love the Australian accent. Seriously, I'm loving it every day here. Oh, amazing. Ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, kuatkan hatimu, maksudnya sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, katakan Roh Kudus. Oh ya, itulah the living water, itulah kekuatan di dalam jiwa kita.
Rohku tetap tinggal loh di tengah-tengah kamu. Jangan takut, fear not. Jangan takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Dikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, ayat 8, perhatikan. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Wait a minute, tunggu. Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Kita senang sekali yang ginian di dalam firman. Yes, karena kita tinggal di dunia yang materialistis. But truly, this verse doesn't first of all say about a material blessing. It's a spiritual one. Saya buktikan ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa itu dalam bahasa Inggrisnya, if you read in the English translation, ini saling melengkapi. Inggris dan Indonesia itu saling komplement karena apa yang merupakan spiritual blessing pasti berujung provision juga. When God is giving you a vision, and if your heart is pro His vision, is pro towards His vision, He is going to provide for you, namely giving you His provision. Pastilah barang yang indah juga barang sungguhan itu pasti akan datang. Tapi hatimu jangan melekat padanya kalau barang-barang bertambah di rumahmu. Tetapi di sini kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, demikian pula dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya, ini bukan barang yang indah saja, tetapi the desire of all nations will come to you. What is the desire of all nations? The Messiah. Merinding saya. Di sini Hagai menubuatkan 500 years before the fulfillment. Sebelum penggenapan janji, Hagai berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga nanti kerinduan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Siapa itu? Yesus Kristus Mesias. Baca sedikit dulu, saya jelaskan. Ayat 9, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, dia bicara dengan kaula tua. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Tunggu, saya nggak setuju kalau secara manusiawi saya baca. Di dalam sejarah tercatat bahwa bait suci yang dibangun di zaman Hagai oleh temboknya dibangun Nehemia, ibadahnya dibangun Ezra, bait sucinya dibangun mereka, Zerubabel segala. Kalau Anda compare apple to apple, Anda akan lihat bahwa bait suci yang baru kalah jauh. Kalah jauh ini dari emas sungguhan. Yang ini dari batu-batu, meskipun batu berharga. Ini kayunya pun spek 2. Lain. Ini Hagai ngomong apa sih? Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Pikiran kita dasar manusia material, listis. Mikirnya selalu tentang kayu, marmernya, besinya, bajanya. Come on lah. Yang dimaksudkan di sini kemegahannya itu spiritual. Kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahannya semula. How come? Gimana? Demikian firman Tuhan. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera in this place. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Because some 500 years later, God's Son would walk. Anak Allah akan berjalan di bait yang dibangun di zaman Hagai. Bukan di zaman Salomo, itu runtuh. Merinding aku. Dan Yesus di sana menyembuhkan orang sakit dan memberi shalom peace ke Israel. Ini yang orang-orang zaman itu nggak ngerti. Mereka garu-garu kepala. Hagai ini ngomong sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia dan melampaui zaman mereka. Dia berkata kemegahan yang sekarang ini melebihi kemegahan yang dulu. Semua orang berkata nabi palsu loh. Buktinya loh, saya ini ahli bangunan. Ini aja sama itu harganya beda. Jikalau tiba-tiba misalnya Anda nyetir mobil yang misal ya, sebutkan mobil yang paling murah di sini namanya apa? Apa itu? MG. Oh ya, oke, MG ya, MG. MG. Kalau MSG itu murah enak. MG, mobil paling mahal, sebutkan salah satu, come on. Rolls Royce. Nah, ya. Misalnya kalau saya dalam sebuah auto show atau auto conference, saya punya juga otomotif business, lalu saya berkata bahwa MG
itu lebih berharga, kemuliaan lebih mulia daripada Rolls Royce, kira-kira mereka kick me out or not? Unless, if suatu hari nanti MG itu ditumpangi oleh Pak Jokowi. Ada tanda tangan beliau di dalamnya. Unless Rolls Royce pasti itu akan beda. Saya mau ngomong begini, bahwa you have no idea how God could use your business, your offering, your life, the time given to Him, dan juga your effort, pelayananmu, termasuk yang sound system. Anda tidak akan pernah tahu bahwa khotbah ini direkod, nanti diupload. Someone mau bunuh diri, nggak jadi. Itu bukan karena khotbah saya saja, tapi juga karena production timnya. You have no idea whom you gonna save. And how Jesus gonna use this. Your effort, your corporate effort sama-sama. You not gonna. Nggak akan kita itu akan membayangkan bahwa 500 tahun kemudian anak Allah akan berjalan di bait suci yang pas-pasan budgetnya, yang mereka bangun pas-pasan. Tapi di mata Tuhan, Salomo memberi dari kelebihan. Mereka ini kaum jajahan memberi dari kekurangan mereka. Dan Tuhan berkata, nanti gua akan jalan bukan di baitnya Salomo, tapi di bait yang kamu bangun dengan kayu terbaik, meskipun itu tidak masuk speknya untuk raja di atas segala raja. But because you give, I'm going to honor that. And I'm going to use that. Aku akan memakainya untuk kemuliaanku. Bukankah kemegahan bait suci ini akan melebihi kemegahan yang semula? Dan di tempat ini aku akan memberi shalom peace atau damai sejahtera. Saya terharu dan berkata, Tuhan, saya tidak akan pernah tahu. Tahu nggak? Seperti yang saya katakan tadi, khotbah bagus itu nggak garansi. Tapi khotbah yang dari hati. Tuhan tuh punya cara yang aneh sekali. Waktu saya lagi, pernah sekali saya sedang diterpa sebuah masalah yang besar dalam hidup saya. Tapi saya harus khotbah. Kan nggak mungkin saya berkata cuti dulu, lalu cancel, last minutean. Orang udah datang antri dari sebelum asyirnya datang. Itu pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan pertama. Saya datang lalu saya berkata, bijim gak jadi. Kan gak mungkin balik kucing kan? Saya gak mungkin balik kucing dan tunjukkan iman Hello Kitty. Saya harus berani. Saya gak peduli. Orang gak tanya, Pastor Philip, how do you feel when you preaching today? You don't even need to care about how I feel. So long that I give you God's word, God's timely word for you today. Tapi kadang-kadang saya merasa, ada waktunya saya merasa lemah. Lalu saya naik ke atas, saya khotbah berusaha tetapi tidak bisa menata kalimat dengan sebaik mungkin seperti biasanya. Kaget saya. Saya disapa orang waktu dalam perjalanan di sebuah airport untuk ke luar kota. Dan disapa dan kata, that sermon saved me from committing suicide. Tuhan seperti mau berkata, the little you give in your weakness, let the weak say you're strong. Selama kamu komitmen to live for me, bukan untuk your own pleasure, I will use whatever. Aku akan pakai apapun juga. Kelebihanmu ku pakai, kelemahanmu ku pakai. Tapi orang yang tidak ku pakai adalah orang yang making excuses, orang yang membuat berbagai macam alasan. Saya kasih 3 poin sudah ada bawa pulang. Oh sorry, gak segera pulang hari ini sampai malam cincin puweja. Kan tadi kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Saya kasih 3 alasan untuk kita mengingat ayat-ayat yang kita baca hari ini. Yaitu jangan berkecil hati. 1, ini yang kita pelajari sedikit review. Jangan remehkan permulaan yang kecil dan sederhana. Munculkan. Itu dia. Ya, please jangan remehkan. A humble beginning. You don't have to start great. You may begin small. 2, munculkan. Bekerjalah dengan segenap hati dan segenap kekuatan, so long that you are willing to work. Bukan bekerja dengan keras saja, tapi dengan prioritas yang benar. 3, Tuhan bisa memakai kita melampaui mimpi kita. You have no idea how the Messiah is going to use whatever you commit to Him. Ya, tolong difoto 1, 2, 3 karena kan kita nggak ketemu setiap minggu, jadi saya masuk sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ingat ya, jangan ingat.
Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord.